panggilannya Norman. Kalau teman-teman saya manggil saya Dogman. Ya. Silakan Om, disuruh dulu. Oke, thank you. Kopi susu terbaik nih si Om. Mantap. Oke, langsung aja nih kita lanjut. Gue mau nanya nih, ini udah pakai mobil dari kapan? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk pakai mobil ini yang Volvo 240 putih ini sejak 2 tahun yang lalu. Tapi kalau memakai seri 2 dari 240 itu mungkin udah ada sekitar 10 tahun yang lalu ya, dari semenjak saya SMA, saya kecil itu keluarga saya itu udah sering pakai si Volvo 240 ini. Tapi dulu warnanya merah. Kayak gitu sih Om. Berarti awalnya dulu warnanya merah. Dulunya warnanya merah terus dijual, terus saya beli dengan model yang sama tapi ini saya dapatnya beda warna gitu. Berarti dewasa bareng-bareng ya. Dewasa bareng-bareng sama nih mobil. Nah, kalau kesahnya apa sih Om? Kalau keluh kesahnya ini mobil ya dua ya gitu. Mungkin pernah mogok di jalan gitu ya. Karena tapi sih paling sederhana ya, mungkin karena karburatornya atau gimana waktu itu. Terus keluh kesah yang kedua sih mungkin cari spare part ya gitu. Betul, tapi itu bukan dijadikan keluh kesah tapi dijadikan suatu tantangan gitu ya, untuk gimana caranya nih ada problem harus solve. Nah ini namanya tantangan beli mobil tua. Kalau nggak mau ada tantangan beli mobil baru aja gitu kan. Betul. Ceritanya. Ada kelebihan kelebihan dan kekurangan mobil ini dari sisi pandang mobil. Oke, kalau untuk kelebihan yang utama adalah secara sistematik ini mobil sangat sederhana. Jadi komponennya itu hanya mesin, karburator, pendingin, alternator dan lain-lain. Belum pakai ECU, airflow, airmas, turbo belum ada. Jadi hanya karburator. Jadi sangat simple. Kalau untuk kekurangannya ya ada dua ya. Pertama ini mungkin masih karburator, jadi harus suka setting-setting. Dan yang kedua kelemahannya mobil tua yaitu karatan. Nah itu udah nggak bisa dipungkirin, pasti ada karatnya nih mobil. Oke, kalau untuk perawatan mesin dibilang gampang sih karena ini sangat sederhana. Akan tetapi tetap tantangannya adalah kalau misalnya spare part moving partnya rusak, di mana kita harus mencari yang original, atau kalau memang benar-benar nggak ada ya kita substitusi. Gitu. Misalnya contohnya fuel pump rusak. Kalau emang Volvo nggak ada, kita substitusi pakai punya Mercy Boxer W124. Alternator kalau misalnya rusak kita bisa pakai Honda Maestro punya, gitu aja substitusi gitu ya. Ya. Nah, PR Kalau PR sih menurut saya yang paling penting itu karburator ya. Karena banyak kan di sana karburatornya kan banyak yang udah diganti. Nah itu settingannya itu harus yang benar-benar pintar nyetingnya. Karena kalau mesinnya ini kan red block, jadi udah sangat terkenal dia kuat. Cuman komponen luarnya aja yang bikin bermasalah, misalnya karburatornya atau alternatornya dia nggak ngisi gitu. Kalau dibilang Volvo 240 ini bermasalah, paling banyak masalahnya menurut saya dari bodinya sih mungkin karatan aja ya. Karena kan udah hampir 30 tahun lebih ini mobil. Nah, kalau untuk kesediaan spare part, jujur saya sangat dibantu dengan adanya e-commerce ya. E-commerce apalagi yang luar negeri pun, itu sekarang kita beli udah sangat gampang. Jadi bayar pajaknya aja tuh kita COD oleh kantor pos. Itu saya sangat dimudahin banget. Jadi kita bisa beli part di luar, terus kita tunggu aja. Tapi kalau misalnya yang benar-benar nggak ada, paling kita substitusi. Gitu. Kayak misalnya contohnya ini karburator saya pakai punya Toyota. Kayak gitu. Terus kayak misalnya kabel gas itu saya juga udah rubahan, sama alternator saya pakai punya Honda Maestro. Nah, untuk kalau kita mau pakai mobil ini kan sebenarnya kita udah harus siap nanti tiba-tiba apa trouble segala macam. Nah, kira-kira di bengkel gimana? Ya, balik lagi ya. Kalau referensi bengkel tergantung om-om ini pada tinggalnya di mana gitu ya. Kalau di Jakarta Selatan, di daerah Jakarta pasti udah pada tahu ya, yang di Pangeran Antasari pasti anak-anak Volvo udah pada tahu lah. Di Cipete juga ada.
kalau misalnya di Pamulang kita biasanya mengarahnya ke Cinere. Di Cinere juga ada bengkel Volvo gitu. Tapi kalau ini rawatannya Om Sony karburator di McD Gaplek. Masih di Tangsel berarti. Masih di Tangsel. Nah ini pertanyaan yang cukup penting nih Om. Apa aja sih Om yang mesti diperhatiin kalau mau ambil mobil? Oke. Untuk yang hal-hal yang perlu diperhatikan adalah lihat nomor mesin sama nomor rangka. Biasanya kalau mobil tua, nomor mesinnya ini kadang suka udah ada yang hilang nih ya. Nomor mesin sama nomor rangka sama STNK harus pastiin sama ya. Terus yang kedua, komponennya itu yang suka susah, power steering itu juga harus hati-hati karena cari repair kitnya lumayan susah juga buat steeringnya kalau untuk Volvo 240. Terus sama ya paling kurang lebih karburator ya, karburator sama paling kaki-kaki itu harus hati-hati gitu, sama karat. Om silakan diminum dulu. Oke, lumayan nih. Nah lanjut Om, perbaikan dan modifikasi apa Om yang sudah dilakukan sama mobil ini? Saya itu untuk perbaikan dan modifikasi saya tuh jujur pengabdi OM ya. Jadi saya semua saya balikin ke standar. Kalau untuk velg saya balikin ke standar, saya cari Dove Volvo dulu aja. Pinginnya sih cari yang ori 240, cuman masih belum dapat gitu. Kalau untuk perbaikan sih paling saya ganti kaca film, saya cat dikit, saya sol dikit, sama perbaikan mesin sih gitu. Interior juga saya laundry aja. Ada aksesoris tambahan? Aksesoris tambahan sih kurang lebih nggak ada gitu. Jadi ini hanya murni standar aja. Nah kira-kira kalau orang PR apa yang Kalau mobil saya yang jelas mungkin PR pasti ada karat, mungkin di bagian bawah. Terus yang kedua mungkin ini minor ya, kayak aksesoris nih, kayak door handle-nya nih ada yang patah. Tapi nanti tinggal di browsing aja sih gitu. Sisanya sih kalau untuk mesin sih udah aman karena ini mobil juga baru dibangun sih, baru direstorasi kayak gitu. BTW kenapa tidak menjual? Oke, jadi nanti kalau saya bisa lihat, jujur saya sayang banget sama ini mobil. Cuman menurut saya kayak saya lebih senang kalau di mobil dirawat ke orang yang tepat, yang punya carport, yang dimasukin gitu. Karena saya pun jujur, saya sampai hari ini pun nggak saya cat full body atau oven karena di body tuh ini mobil ditaruhnya di luar. Dia kehujanan, dia kepanasan. Lalu kayak listnya pun juga saya nggak mau lengkapin. Kenapa? Karena nanti saya kalau beli listnya ori, saya taruh di luar hilang. Kayak gitu. Jadi ya kenapa saya jual? Ya karena ini mobil ditaruh di luar, saya sayang aja. Mending saya lepas ke orang yang tepat aja sih. Nah Om, ini kenapa Om mau jual mobil di kita? Sebenarnya alasan utama saya jual mobil saya di Clicker tuh waktu ya. Jadi kadang kita sebagai konsumen calon jual itu kan kita nggak ada waktu buat jual beli mobil, buat foto-foto gitu ya. Nah Clicker tuh provide everything lah gitu. Jadi saya tinggal terima taruh di mobil, mereka pick up, taruh di depan rumah saya, mereka datang, mereka foto-fotoin yang estetik dan mereka yang ngejual sendiri gitu. Aku nggak usah repot-repot login ke situs-situs e-commerce, saya jualin nggak usah, saya terima beres saja pokoknya di Clicker. Itu menurut saya senang banget sih, makanya saya jualnya di Clicker aja gitu. Dan yang kedua, foto-fotonya pun yang ditawarkan juga bukan foto-foto asal-asal cekrek di posting gitu. Foto-fotonya tuh estetik dan saya senang kayak gitu. Jadi menarik lah, saya berharap cepet juga gitu. Terus sama ada konsumen saya juga, temen juga dipasarin di Clicker itu nggak nyampe berapa hari laku. Jadi makanya saya udah Clicker aja lah, saya percaya ke Clicker aja. Oke siap. Sekali lagi thank you Om ya. Ya. Thank you Om.